يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله باللذيذ الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah malam ini kita sambung pengajian kitab Haqa'iq 'anil Tasawwuf yang ditulis oleh Syekhina Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Mujaddid Abdul Qadir Isa Al-Halabi Al-Husaini Quddisa sirruhu wa rahmatullahi alaih. Kita berbicara tentang suhbah. Masih bicara tentang suhbah. Kita telah pun berbicara suhbah dalil Al-Quran dan dalil ahadits Rasulullah SAW. Lalu pandangan ulama, daripada ulama fikih, ulama muhaddis, mufassir, dan mutakallimin. Kemudian yang terakhir adalah ulama-ulama sufi. Ulama sufi baru yang kita baca adalah Imam Al-Ghazali, kemudian Ibn Athaillah Sakandari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada suara apa tadi? Sekarang kita membaca kitab pandangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Qala al-alim ar-rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy'arani fi kitabih Al-Uhudul Muhammadiyah. Al-Imam Ar-Rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitabnya beliau berkata, "Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuwadhiba 'ala rak'atain ba'da kulli wudu'in bi syartin alla nuhaddithu fihima anfusana bi syai'in min umurid dunya aw bi syai'in lam yusra' lana fi shalah wa yahtaju man yuridu al-amal bi hadzal ahdi ila syaikhin yasluku bih hatta yaqta'a anhu al-khawatira al-mushghilata an khitabillahi ta'ala." Fasluk ya akhi ala yadi syaikhin nasih yusghiluka billahi ta'ala hatta yaqta'a anka hadithan nafsi fi salati ka qawlihi aruhu likadha af'alu kadha aqulu kadha au nahwa kadha wa illa famin lazimika hadithun nafs fi salah wala yakadu yaslamu laka minhu salatan wahida wala salatun wahida wala fardun wala nafl fa'lam dhalik wa iyyaka an turida al-wusula ila dhalika bi ghairi syaikhin kama alaihi
ta'ifatul mujadilina bi ghairi ilm fa inna dzalika la yasihhu laka abada. Imam Syarani mengatakan bahwa kita telah diambil janji umum, yakni ahad umum atas kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menekuni, membiasakan di atas 2 rakaat setelah setiap wudu. Dengan syarat di dalam 2 rakaat itu kita tidak boleh di dalam hati kita, diri kita ini berbicara tentang perkara dunia atau sesuatu yang memang tidak disyariatkan kepada kita di dalam salat. Dan orang yang ingin beramal, orang yang ingin mengamalkan janji ini perlu kepada syaikh yang mendidiknya. Sehingga dapat memutuskan bisikan-bisikan yang menyibukkan dari khitab Allah. Gitu. Kemudian Imam Syarani berkata, berjalanlah wahai akhi menuju kepada Allah itu di atas bimbingan syaikh yang nasih, yang akan menyibukkanmu dengan Allah, yang akan membimbingmu agar senantiasa bersama Allah, sehingga terputuslah dari kamu bisikan nafsu itu di dalam salat. Bisikan apa? Bisikan seperti kamu berkata, aku mau pergi ke sana, aku akan melakukan itu, aku akan mengatakan ini dan lain-lain. Itu muncul ketika kita sholat. Ya, ketika kita sholat, kita ingat barang yang hilang, kita ingat perkataan orang yang dulu, kita ingat ingin melakukan sesuatu, itu muncul. Imam Syarani mengatakan, ya, ini perlu tarbiyah. Ya. Dalam bimbingan syaikh yang selalu memberi nasihat agar kita sibuk dengan Allah, agar hati kita senantiasa sibuk dengan Allah, sehingga bisikan-bisikan ya, dari jiwa ini, dari dalam diri ini ya, yang muncul ketika sholat itu hilang. Kalau tidak, maka bisikan nafsu dalam sholat itu akan terus melazimimu, menyertaimu. Ya, dan hampir tidak ada satu sholat pun yang selamat daripada bisikan itu. Baik itu sholat fardu dan juga sholat sunnah. Fa'alam dzalik, kata Imam Syarani, dan ketahuilah itu, pahamilah itu. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka an turidal wusul ya, ila dzalika bi ghairi syai'. Dan jangan sekali-kali kamu menginginkan wusul ya, untuk sampai kepada perkara tadi itu tanpa syaikh. Artinya jangan ingin melakukan sendiri. Sebagaimana yang terjadi oleh golongan yang selalu memperdebatkan perkara ini tanpa ilmu. Ya, dan itu sama sekali tidak benar. Ya. Orang yang masih menyangka bahwa dia boleh mendidik dirinya sendiri, itu adalah muncul daripada kesombongan. Ya. Ghadab, karena di dalam nafsu itu ada 2. Nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Nafsu ghadab inilah timbulnya takabur, timbulnya hasad, timbulnya ghibah, timbulnya ihanah, penghinaan, ihtikar, merendahkan, tidak mampu menerima kebenaran, ya, dan lain sebagainya. Maka kelompok ini sering memperdebatkan anjuran-anjuran untuk mencari syaikh ya, agar dapat menghilangkan bisikan nafsu itu yang dimiliki oleh semua orang. Wa qala Syekh As-Sarani aidan, Imam Syarani juga berkata, wa kanat suwaru mujahadati li nafsi min ghairi syaikhin annani kuntu utali'u kutubal qaum ka risalatil Kusyairiyah wa Arifil Ma'arif wal Qut li Abi Talib al-Maki wa al-Ikhyal al-Ghazali
wa nahwi dzalika wa a'malu bima yanqadihu li min tariqil faham. Summa ba'da muddatin yabdu li khilafu dzalik. Fa atrukul amra al-awwal wa a'mal bits-tsani wa hakadha. Fa kuntu kalladhi yadkhulu darban la yadri hal yanfaz am la. Ya. Wa illa raja'a ila akhirih. Beliau mengatakan, dulu bentuk mujahadahku, ya, mujahadahku, bentuk perlawananku kepada nafsuku itu tanpa syekh. Beliau mengaku itu. Yaitu sesungguhnya aku dulu membaca kitab-kitab orang-orang sufi. Seperti Risalah Kusyairiyah, Awariful Ma'arif, kitab Qut, ya, milik Al-Imam Abi Thalib Al-Maki, Ihya, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain. Lalu aku beramal dengan apa yang tertuang kepadaku dari jalan paham itu. Allah beri paham, ya, yang tertuang ke dalam pikiranku, aku amalkan. Tetapi tidak lama kemudian timbul padaku khilaf. Ya. Di dalam pikiranku tuh timbul perselisihan. Ya, artinya aku tinggalkan perkara yang pertama, aku amalkan yang kedua, dan seterusnya. Seolah-olah aku seperti orang yang masuk kepada tempat berlatih, tapi tidak tahu apakah latihan itu berjaya atau tidak berjaya. Ya. Kalladzi yadkhulu darban. Ya. Darban ini jalan, ya, seperti orang yang memasuki sebuah jalan, ya, sebuah jejak, dan tidak tahu bila sampainya. Ya. Kalau aku melihat ada celah, fa in ra'ahu nafidzan kharaja minhu. Ya, aku keluar dari situ. Wa illa raja'a, kalau tidak ya kembali lagi, tapi tidak tahu, terus berjalan karena tanpa ada bimbingan. Beliau mengaku seperti itu. Ya. Dan ramai orang bicara tasawuf bukan dari tarbiyah. Ya. Tapi dari membaca. Secara jujur, Al-Faqir tulislah minta maaf padam gitu. Oke. Ya. Mohon maaf ada kepadaman elektrik. Ya. Kita sambung balik. Itulah perkataan Imam Asy-Sya'rani. Secara jujur Al-Faqir adalah juga punya pengalaman, termasuk orang yang lebih dulu membaca tasawuf sebelum masuk ke dalam tarbiyah Syekh At-Tariqah. Ya. Secara jujur kitab Haqa'iq Anit Tasawuf saya baca dalam hitungan mungkin 15 kali saya membaca kitab Haqa'iq ini, itu sebelum masuk tarikat. Ya, bukan setelah masuk tarikat saya membaca kitab Haqa'iq ini. Ya, membaca sendiri, mutola'ah, membacakan kepada kawan-kawan dulu di Kairo. Ya, mungkin beberapa kawan di Kairo, baik mereka kawan-kawan dari Malaysia, dari Indonesia, dari petani waktu itu, saya membaca kitab Haqa'iq. Ya, berkali-kali saya membaca sehingga khatam. Itu saya sebelum masuk tarikat. Termasuk kitab Risalah Kusyairiyah, memang tidak ada lagi kitab yang paling besar itu yang berbicara tentang tarikat. Itu loh kitab Risalah Kusyairiyah, Awariful Ma'arif,
ya, atau kitab Allahumma salli yang ditulis oleh Imam Al-Kalabazi, Al-Qut, dan kitab Ihya Ulumuddin. Kita pada waktu itu merasa paling paham lah, merasa paham. Nah, namun ketika membaca timbul perasaan kosong dan jauh. Ya, hanya merasa saja paham tapi seperti tidak dapat menerangkan setiap keterangan yang kita sampaikan, rasanya di hati itu kosong. Ya. Bahkan hatta ketika mencoba membaca kitab Imam Ibn Arabi pun kami banyak menyanggah, mengkritik dan tidak paham. Dan melihat kata-katanya seperti bercanggah, karena saya memang mengambil dalam kuliah yaitu bidang lughah, linguistik. Ketika saya kuliah dalam master, saya mengambil bidang adab, dan buku muqarrar kuliah yang dijadikan subjek kuliah, madah kuliah itu adalah syair Imam Ibn Arabi. Dengan dikaji secara sastra. Suka dengan sisi-sisi sastranya, tapi ketika itu isinya masih timbul tanda tanya. Namun lebih dulu menyukai meskipun tidak paham. Artinya berhusnudzan mereka kepada para aulia. Tapi betul setelah masuk ke dalam tarikat, ya, kitab tasawuf yang dulu dibaca ya, menambah jauh lebih paham dari sebelumnya. Bahkan kalau kalau saya ditanya kenapa masuk tasawuf, justru saya dulu seorang haraki dan membaca kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah guru saya. Saya memang membaca semua karya beliau. Beliau punya karya 54. Setiap bukunya huruf demi huruf, kalimat demi kalimat saya baca. Dan ada dari buku beliau saya baca lebih dari 1 kali karena saya sangat suka dengan beliau. Dulu saya tidak ingin bertarekat, tidak ingin bertasawuf karena cintanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia menulis tasawuf, saya baca. Timbul keinginan ingin bertasawuf, tetapi tasawuf beliau adalah yang dipersembahkan untuk orang pergerakan. Ya. Termasuk kitabnya Said Hawa. Itu mula-mula saya tertarik dengan tasawuf justru dari ulama pergerakan. Ya. Said Hawa, bukunya Tazkiyatul Anfus, Tarbiyatun Ruhiyah. Ya, ada lagi satu buku yang menjadi ringkasan Hikam Imam Ibn Athaillah. Kitab Tazkiyatun Nafasnya adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Dan dari situlah saya membaca Ihya Ulumuddin dan membaca Al-Hikam Imam Ibn Athaillah itu karena dari ulama-ulama pergerakan. Ya. Saya membacanya Ihya Ulumuddin 4 jilid. Saya membaca huruf demi huruf, kata demi kata. Bahkan bukan hanya itu, saya membaca beberapa sarah atau ikhtisar ringkasan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh ulama lain. Bahkan saya membaca juga kitab Ulumuddin sarah yang ditulis oleh ulama kontemporer yang diambil per bab, ya, tidak semuanya. Ya, itu saya baca. Itu saya lakukan semua sebelum saya bertarikat. Ya, saya membaca semua kitab tasawuf. Karena secara jujur dulu saya tidak suka dan dendam dengan orang sufi. Saya ingin menguasai bukunya dan saya akan berhujah kepada mereka. Tetapi makin dibaca makin nikmat.
makin lezat, makin nikmat. Tetapi masih ada yang mengganjal, rasa tidak yakin apa yang dipahami. Ketika masuk ke dalam tarekat, ya, justru semua buku-buku tasawuf yang dibaca terdapat dalam qasidah mereka. Dari qasidah lah kami mendapatkan tambahan-tambahan paham untuk membaca kitab-kitab yang telah dibaca dahulu. Ya. Saya mengakui dengan jujur, saya orang yang akli. Saya tidak mudah begitu saja menerima orang, saya jadikan guru. Ya, tidak mudah begitu aja menerima pemikiran. Dengan istilah dulu, sebelum otak saya jatuh tunduk, saya tidak akan terima isi pikiran dari orang lain. Atau saya serahkan diri saya kepada seorang guru. Ya. Tetapi dengan sendirinya ketika seluruhnya mendapat jawaban, ya, maka tanpa ada paksaan, tanpa ada yang mengajak saya masuk ke dalam tarekat, memang hati yang ingin gitu. Ya. Artinya saya punya pengalaman yang panjang terhadap ini. Ya, saya cerita ini karena saya tertarik dan setuju dengan perkataan Imam Sya'rani bahwa beliau bercerita tentang mujahadah kepada nafsunya itu dulu dengan membaca kitab-kitab sufi. Ya, tetapi benar timbul perbedaan. Yang mana satu ya? Nak amalkan seperti Ihya, nak amalkan seperti Risalah Qusairiyah, nak mana dulu, nak memang susah. Ya. Ternyata ketika berada di bawah bimbingan guru, dengan isyaratnya kita mengerjakan, bukan dengan titah kata perintah. Tidak. Dulu kita menolak orang sufi mendidik dengan isyarah tanpa memerintah. Saya menganggap itu ulama bodoh, gitu. Ulama bisu. Gitu. Tetapi setelah masuk, ternyata sangat terasa bahwa mereka selalu mengatakan yang mendidik itu Allah. Kita hanya membetulkan niat kita, membetulkan tawajuh kita, kesidikan hati kita. Walau annahu ijtama'a baina biman yu'arifuhu amrad darab qabla dukhulihi lakana bayyana lahu amrahu wa arahahu minat ta'ab. Andaikan andaikan dia itu ijtama, menghimpun, ya, orang yang mengenalkan kepada dia perkara latihan sebelum dia masuk latihan, maka dia hanya menjelaskan kepadanya perkaranya dan memberikan kerehatan dari letih. Fahada misalun man la syaikhalah. Inilah contoh orang yang tidak bersyaikh. Ya. Oke, kita tidak masuk kepada satu perjalanan, ya, atau latihan, ya, tanpa guru, kita baca dari buku. Kita tidak tahu itu sampai di mana sudah. Ya. Kalau kita melihat satu celah kita keluar, ternyata kita tidak tahu. Dan kemudian patah balik dan terus berjalan. Kalau juga ada orang yang mengenalkan tentang jalan itu, tentang latihan itu, sebelum kita memasukinya diterangkan dulu, di briefing dulu, macam orang naik pergi hiking kan, sebelum naik di briefing dulu dan lain sebagainya. Ya. Mungkin perkara itu akan jelas, tapi kalau dari buku itu susah. Artinya kalau kita baca dari buku susah, kita tidak tahu nak kemana. Tapi jika sebelumnya berjalan, ada briefing dulu, ada pelatih yang mengenalkan ini macam ini macam ini macam ini macam ini, mungkin agak sedikit mengurangi keletihan kita. Arahahu minat ta'ab. Karena sebelum berjalan dia dah tahu ini ada ini ada halangan ini, akan ada tahanan ini, akan ada tantangan ini, akan ada kendala ini, seperti ini, kamu mesti seperti itu dan lain sebagainya.
Itulah faedahnya seorang dalil, petunjuk jalan. Jika hanya melalui buku, maka tidak tahu sampai di mana. Dan bila akan selesai dan lain sebagainya. Mungkin padam di bilik-bilik itu elektrik. Inilah contoh orang yang tidak ada gurunya. Fa inna faidata syaikh innama hiya ikhtisarut thariq lil murid. Ya. Itu dibicarakan sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Faedah guru, gunanya guru adalah untuk memperingkas jalan bagi murid. Orang menempuh, dia baca kitab, dia coba amalkan. Dan dia akan menghadapi nafsunya sendiri. Dan terus dia lawan. Entah bila dia berhasil. Ya. Karena tidak ada orang yang khabir, yang berpengalaman, yang berhasil memberikan persaksian. Ya, kalau kita sudah berjalan, sedang berjalan. Atau sudah sampai katakan. Ya, perumpamaan begitu. Ya, maka dengan ada guru, ikhtisarut thariq. Itu nafsu, itu bukan jalan yang betul. Nafsu seperti ini. Jadi sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih cepat meringkas jalan. Wa man salaka min ghairi syaikhin tah. Orang yang berjalan tanpa syaikh sesat. Wa qata'a umrahu wa lam yasil ila maqsudi, dan dia telah menghabiskan umurnya belum sampai tujuannya. Li'anna mithala syaikh mithalu dalilil hujjaj ila Makkah fil layalil muzlimah. Karena syaikh itu diumpamakan seperti dalilul hujjaj, ya. Guide para haji itu yang menuju Mekah di malam hari yang gelap. Guide tahu jalan mana. Ya, ini zaman dulu. Kalau sekarang ada bus, ada dulu kan orang naik onta, naik apa dan masuk ke padang pasir. Tak tahu jalan ke Mekah kemana, tak tahu. Mesti ada dalilnya. Ya. Zaman onta dulu begitu sampai orang di pelabuhan naik kapal. Oh, di situ bukan bus dulu, onta dengan dalilnya itu seorang yang petunjuk jalan. Ya, itu diumpamakan seperti itu. Wa qala aidan walau anna tariqal qaum yusalu ilaiha bil fahm min ghairi syaikh yasiru bit talib fiha la mahtaja misl Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali wa Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam akhadha adabahuma an syaikhin ma'a annahuma kana yaqulani qabla dukhulihima tariqal qaum kullu man qala in thamma tariqan lil ilmi ghaira ma bi aydina faqad iftara 'ala Allah azza wa jalla. Falamma dakhala tariqal qaum kana yaqulani qad daya'na umrana fil batala wal hijab wa asbata tariqal qaum wa madahaha. Ini dikutip dari kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, Imam Sya'rani yang mengutip ini. Ya, kata beliau, kalau jalan yang ditempuh oleh orang sufi itu boleh sampai kita menempuhnya dengan memahami kitab-kitab mereka tanpa syaikh, ya, maka tanpa syaikh yang yasiru bit talib, yang menjalankan pelajarnya, ya, di dalam perjalanan itu, maka orang seperti Imam Al-Ghazali dan seperti Imam Izzuddin bin Abdussalam tidak perlu mengambil pendidikan kedua mereka itu dari seorang guru. Padahal orang berdua itu ulama hebat, ya. Kedua-duanya itu dulu pernah berkata begini sebelum dia masuk tarekat. Apa kata beliau? Setiap orang yang berkata bahwa di sana ada jalan, ya, kepada ilmu selain yang ada pada kami ini, maka dia berdusta atas nama Allah. Artinya kalau ada jalan menuju kepada Allah, ya, untuk ma'rifat, untuk ilmu, selain yang kami tempuh,
Ya, dengan membaca kitab, dengan mengkaji, ya, jika ada jalan lain ya, yang lebih baik, maka dia berdusta yang berkata begitu. Tetapi ketika keduanya masuk tarekat, apa yang mereka berkata? Ya, sungguh kami dulu telah membuang-buang umur dalam batalah. Batalah itu dalam pengangguran, dalam wal hijab dan hijab. Dan keduanya menetapkan tariqal qaum ya, dan memujinya. Nah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dia disebut Sultanul Ulama. Ya, Sultanul Ulama. Kenapa Sultanul Ulama? Kisah Sultanul Ulama itu begini. Suatu ketika dia sebagai qadil qudot. Dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah. Qadil qudot itu qadinya qadi yang di pusat. Kemudian satu ketika ya, sultan di negeri dia meminta Imam Izzuddin ini untuk membenarkan apa yang dia lakukan sesuatu yang melanggar syariah. Maka Imam Izzuddin mengatakan tidak. Aku tidak mau. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Atau keluar dari negeri ini. Imam Izzuddin memilih keluar. Begitu keluar, rupanya seluruh rakyat mengikut Imam Izzuddin. Maka sultannya, itu rakyat macam mana? Ya, dilaporkan, ya Sultan, semua rakyat ikut Imam Izzuddin tuh. Karena kita halau, dia keluar dari negara kita. Tapi semua rakyat nak ikut Imam Izzuddin, nak tinggalkan negara ini. Akhirnya Sultan mengejarnya dan menahannya untuk tidak boleh pergi dan membatalkan permintaannya untuk minta kebenaran ya, sesuatu yang dia lakukan ya, melanggar syariah. Maka sejak itu ya di depan Imam Izzuddin yang dikatakan yang sultan itu kamu bukan saya. Maka anta sultanul ulama. Ya, ini yang sultan itu ente, bukan saya. Itu Imam Izzuddin. Artinya lihat orang yang menjadi qadhi, alim, ya, faqih. Bagaimana dia masuk tarekatnya? Pada saat itu orang bising mengkritik pendapat Imam Ibnu Arabi. Ya. Karena orang tak paham apa pandangan ucapan Imam Ibnu Arabi itu. Ya. Dan ramai ulama yang memfatwakan kafir. Ya. Namun Qadil Qudot belum bicara. Ya, jadi umat menunggu pandangan Imam Izzuddin. Nah, beliau setiap kali ditemukan tidak memberikan komentar, tak mau cakap. Ya. Namun di waktu yang sama beliau menerima tetamu. Ya. Siapa tetamunya? Sultanul Arifin Al-Imam Al-Syekh Abdul Hasan Syazili. Dia singgah di rumah Imam Izzuddin ya, di Fustat di Kairo. Singgah dari mana? Dari haji. Ya. Balik haji dia singgah ke rumah Imam Izzuddin. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia terkejut. Yang datang adalah seorang ulama, syaikh ya, yang besar. Tinggal di Iskandaria, dia di Kairo. Dia terkejut, maka kemudian mempersilahkan masuk. Ya. Maka kata Imam Syazili, tak. Saya datang untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Saya pulang dari Madinah, dan Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, bla 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 bla. Silahkan masuk. Tak.
saya diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan salam, maka saya tidak mau melakukan selain itu, ta'adduban kepada Rasulullah. Dan dia pamit. Imam Izzuddin berdiri dan memandang ya, Imam Syazili pergi sehingga dalam pandangannya hilang. Dan beliau menangis. Ya. Mengatakan inilah adab mereka. Pada saat itu dia seorang ulama saja. Nah setelah itu dia datang ke Imam Asy-Syazili dan berbaiat tarekat Syaziliyah. Padahal sama umur dan ulama besar. Ya. Nah, sejak itu dia menulis kitab Halr Rumus, membela perkataan Al-Imam Ibn Arabi dan Al-Imam Muhallaj. Jadi jika orang yang nak kritik Imam Ibn Arabi, ya bergaduh dululah dengan Sultanul Ulama. Ya. Kita ini apalah, cuma membebek saja. Ya. Kepada Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti menulis sebuah kitab Tanbihul Ghabi. Ya. Taib. Imam Al-Ghazali juga demikian. Ya. Kita sudah cerita pada ketika Imam Al-Ghazali pandangannya. Dulunya juga sama. Beliau lah yang mengatakan kalau ada jalan lain seperti yang aku tempuh, itu bohong. Dia bohong atas nama Allah itu. Tapi setelah dia masuk tarekat, dia mengatakan dulu aku sungguh buang-buang masa saja. Buang-buang usia saja. Macam mana buang-buang usia? Dia mengaji sampai jadi alim dan mujtahid. Sampai jadi imam besar. Ya. Dibanding apa yang didapatkan dalam tariqah al-awliya, hampir tidak ada artinya. Bukan berarti menghina, bukan. Ini orang yang berarti menghina. Ya. Ya, mereka ya. Ulama-ulama yang kemudian masuk tarekat setelah menjadi ulama, itu mereka mengatakan bahwa apa yang telah kami pahami dari akal, maka ya, mendapat tambahan paham yang lebih dalam ketika memahami dengan hati. Gitu. Artinya tidak bercanggah. Ya. Termasuk Imam Ibn Qudama, ya, Ibn Rushd, Ibn Sina juga punya cerita yang sama. Dia bertasawuf di akhir setelah jadi ulama. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah jadi ulama besar baru masuk tarekat. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahkan dialah yang mentanzim tasawuf menjadi tarekat. Ya. Summa qala wa kafa syarafa li ahli tariq. Qaulu as-sayyid Musa alaihi salam lil Khadir. Cukup merupakan suatu kemuliaan bagi ahli tariq. Perkataan Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tidakkah engkau, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkanku dari apa yang engkau diajarkan? Inilah yang dimaksud ilmu laduni itu, kemudian diambil istilah itu karena ulimta rusyda, yang engkau diajarkan oleh Allah tentunya. Rusyda. Ya, bimbingan ilmu itu. Nah, diambil dari sinilah mursyid. Ya, dari perkataan rusyad. Ya. Wa'tarafa al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu wa ardah li Abi Hamzah al-Baghdadi bil fadl alaih. Wa'tiraful Imam Ahmad ibn Suraij rahimahullahu ta'ala li Abil Qasim al-Junaid. Ya. Ini Imam Sya'rani yang bercerita ini semua. Ya. Dalam kitab Lataiful Minan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal mengakui radhiyallahu anhu wa ardah kepada Abi Hamzah al-Baghdadi. Abi Hamzah al-Baghdadi ini pun ya,
Dikatakan sebagai guru kepada Al-Imam Syafi'i. Ya, adalah seorang pengembala. Jadi para sufi yang tadinya hidup mewah di zaman tabi'in, ya, kemudian karena para sultan pada saat itu, kerajaan pada saat itu, ya, mulai bermewah-mewah, membangun istana mewah, berpakaian megah. Ini tidak seperti zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar ibn Khattab ditakuti oleh Kaisar Roma. Ya. Sehingga menggetarkan Roma yang menjadi adik kuasa pada saat itu, takut oleh Sayyidina Umar. Maka dia utus seorang jenderal dia pergi ke Madinah. Coba kau jumpa, ya, Sayyidina Umar itu. Dia pergi ke Madinah. Dari jauh sudah matanya nengok ke atas cari istana yang tinggi, binaan yang tinggi. Tak jumpa-jumpa sampai masuk ke kota Madinah. Kota Madinah yang di situ adalah ibu kota, ibu negara. Di situ presidennya ada di situ. Tak ada penjagaan apa-apa. Musuh masuk, dibiarkan saja. Tak ada curiga, tak ada. Sampai bertanya, aina Raisukum Umar, di mana pimpinanmu Umar? Orang menunjuk di sana. Tanpa curiga ada orang yang mencari presidennya. Akhirnya dekat, mana Umar? Itu. Orang menunjuk presidennya itu, rajanya di bawah pokok, tidur di atas serban dengan lengan. Ya. Gemetar dia ngelihat, ini satu Roma takut dengan dia. Tidur begitu saja. Ya. Tak ada bantal tuh, dia tidur dengan tangan. Dan di bawah tanah, bergelas sorban, di bawah pokok. Bukan di istana megah. Ya. Dan orang tak ada yang menjaganya. Nah ini berbeda ketika zaman tabi'in. Sultan-sultan sudah bermegah-megah. Ya, orang-orang sufi melihat ada kesenjangan sosial. Ada persaingan politik. Nak jadi sultan, nak jadi orang dekat sultan, nak jadi ini, begaduh dah. Ada rasuah, ada. Ilmu Islam makin besar. Futuhat negara Islam makin luas. Tapi rohani jatuh. Orang sufi meninggalkan kekayaannya dan menjadi pengembala. Untuk menasihati sultan. Inilah yang oleh orientalis dipelintir. Bahwa orang sufi ketika Islam mulai maju, dia mengajak kepada kemunduran, mengajak kepada kemiskinan. Padahal yang mereka perbaiki adalah ruhaninya. Oke, negara makin luas. Nabi dulu kecil, ini makin luas. Oke, ilmu muncul. Dulu zaman Nabi tak ada nama-nama ilmu. Tapi rohani makin jatuh dari Nabi. Nah, maka mereka yang mempunyai wirasah dari Nabi membuat madrasah ruhani. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya, gurunya Hamzah al-Baghdadi yang dikenal sebagai pengembala. Imam Syafi'i seorang imam. Ya, dia memberi fatwa. Tapi tiba-tiba beliau duduk di depan seseorang yang tidak dikenal. Ya, dengan tunduk dan adab. Maka ada segolongan orang yang mencari Imam Syafi'i. Masuk ke masjid, tengok-tengok. Kenapa itu Imam Syafi'i tengah duduk membungkuk?
Ya, di depan seseorang yang dikenal pengembala kambing. Ya. Maka apa yang kau lakukan ya imam di depan pengembala kambing itu? Itu Imam Abi Hamzah Al-Baghdadi. Dan Imam Ahmad Ibnu Surai juga mengaku kepada Imam Abil Qasim Al-Junaid. Begitu juga Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Ya. Talaba Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam lahu syaikhan ma'a annahu luqiba bisultanil ulama. Ya. Imam Izzuddin sudah digelari sultanul ulama, dia masih meminta mencari syaikh. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ma'aratul Islam al-kamil illa ba'da ijtima'i ala Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu anhu wa arda. Aku tidak mengenal Islam yang sempurna melainkan setelah aku berkumpul ya, kepada Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu anhu wa arda. Fa idza kana hadza syaikhan qad ihtaja. Ya. Maka jika dua guru ini memerlukan syaikh ma'asiati ilmihima, padahal ilmunya luas, ya. Ilmu syariatnya luas, fa ghairuhuma min amsalina min babi aula, kata Imam Sya'rani. Maka selain daripada dia berdua orang seperti aku ini, seperti kita ini, itu lagi penting. Dan Imam Sya'rani pun sama masuk ke gurunya setelah dia menjadi ulama besar. Abu Ali As-Saqafi. Qala Abu Ali As-Saqafi, "Law anna rajulan jama'al uluma kullaha wa sahiba tawaifan nasi la yablugh mablagha ar-rijal illa birriyadah min syaikhin muaddibin nasih wa man lam ya'khudh adabahu an amirin lahu wa nahin yurihi uyuba a'malih wa ru'unati nafsih la yajuzul iqtida'u bihi fi tashihil muamalat." Kata Sayyidina Abu Ali, jika ada seorang yang menghimpun ilmu, semua ilmu, dan belajar dari semua golongan orang, tidak akan mencapai seperti apa yang dicapai para wali. Melainkan dengan riyadhah dari guru yang mendidik dia dan menasihati dia. Mursyid. Maka barang siapa yang tidak mengambil adabnya dari yang memerintahkan dan yang melarang, yang memperlihatkan uyub amalnya dan keburukan nafsunya, maka dia tidak boleh diikuti, tidak boleh jadi qudwah, tidak boleh jadi guru dalam memperbaiki muamalat. Sidna Abu Madyan, qala Abu Madyan radhiyallahu an. Siapa Abu Madyan? Abu Madyan adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sidna Abu Madyan punya murid namanya Sidna Abdus Salam Ibn Masis. Nah, Sidna Abdus Salam Ibn Masis punya murid Abul Hasan Syazili radhiyallahu anhum. Dan selain murid Sidi Abu Madyan, selain Sidna Abdus Salam, muridnya adalah Al-Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi baiat kepada Sidi Abu Madyan Al-Ghaus. Dan Sidi Abu Madyan Al-Ghaus mengambil baiat dari Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ada cerita bahwa Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ya, punya murid Sidi Abu Madyan. Dan ada karamah daripada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada Abu Madyan rahmatullahi alaihi, ya, engkau akan mempunyai murid yang dari muridmu itu akan keluar 3 kutub. Itu sebab Sidi Abdul Qadir Al-Jilani sangat menyayangi Sidi Abu Madyan. Sidi Abu Madyan sangat taat kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ketika ada peperangan di Palestina, ya, di mana pada saat itu salib merebut Palestina, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani menyuruh semua muridnya untuk perang. Di mana Imam Abdul Qadir
membakar semangat untuk perang di Palestina di Mekah. Beliau datang ke Mekah dan murid-muridnya kumpul dan beliau menyuruh untuk memerdekakan Palestina. Namun ketika melihat Sidi Abu Madian, ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani memandangnya dan mengatakan, "Yaminak ya Madian, ya Su'aib," katanya. "Yaminak ya Su'aib, yaminak." Nah, Sidi Abu Madian berpikir apa? Rupanya ketika perang, tangan kanannya putus Sidi Abu Madian. Ya. Dan Sidi Imam Ibn Arabi mengambil tarekat, ya, kepada Sidi Abu Madianil Ghaus. Dan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ketika ibu Sidi Abdul Salam Ibn Masis hamil dan melahirkan di Tonjah sana di Maghrib, Sidi Abdul Qadir di Baghdad. Ya, kita tidak tahu naik apa tuh. Beliau datang ke Tonjah, ya, ke Maghrib. Tonjah itu udah perbatasan laut jika nyebrang Spanyol. Ya. Ketika saya ke Maghrib dengan Ustadz itu, saya naik ke tempat Sidi Abdul Salam dan tengok kampung dia di situ. Saya teringat kisah Allah, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dari Baghdad datang ke ibu beliau ketika melahirkan, hanya ingin mengatakan, ya, Mubarak, ya, rawatlah anakmu, dari anakmu akan muncul 3 kutub. Cuma untuk mengatakan itu dia balik lagi ke Baghdad. Maka murid daripada Sidi Abdul Salam yang menjadi kutub, yang pertama adalah Sidi Abdul Hasan Syazili, yang kedua Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi, dan yang ketiga Sidi Ahmad Al-Badawi yang terakhir hidupnya di Tontok dan ada kuburnya di situ. Dan 3 tarekat itu cabang daripada Sidi Abdul Salam Ibn Masis. Allah. Beliau mengatakan Sidi Abu Madian apa? Man lam ya'khudhil adaba minal muta'addibin afsada man yatba'ahu. Orang yang tidak mengambil adab dari muta'addibin, artinya orang yang tidak berguru, ya, kemudian dia punya murid, maka dia akan merusak pengikutnya. Bukan mendidik. Syekh Ahmad Zarruq. Ini Syekh Ahmad Zarruq. Qala Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala fi qawaidihi akhdhul ilmi wal amal anil masyayikh atam min akhdhihi dunahum, katanya. Mengambil ilmu dan amal dari masyayikh, dari syekh tasawuf, itu lebih sempurna daripada mengambil dari yang lain. Nah, itu sebab kita perlu punya mursyid dalam tarekat itu yang boleh mengajarkan kita sharaf, nahu, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, balaghah. Ya. Kalau memang ada, maka sangat sempurna dan afdal, ya, daripada ngaji ini di ulama ini, ngaji ulama ini terbiah di sini. Ya. Bal huwa ayatum bayyinatu fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Dan ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Ya. Ini menurut perkataan Syekh Zarruq. Ya. Syekh Zarruq adalah merupakan mursyid daripada salasilah tarekat Syaziliyah. Wa qad akhadha huwa an Jibril. Falazimatil masyakhah. Ya. Maka wajiblah adanya guru. Siyama wa sahabatu akhadhu anhu.
Terlebih lagi dan para sahabat itu telah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhadahu an Jibril, dan Nabi juga mengambil dari Jibril. Wattaba'a isyaratahu fi an yakuna abdan nabiyya, dan dia mengikuti isyarat Jibril ya, dalam dia menjadi hamba dan nabi. Wa akhadat tabi'una anis sahaba, dan sahabat mengambil tabi'un mengambil dari sahabat. Ya, dulu memang seperti itu. Baru kemudian ada buku, baca buku. Ya. Itu yang orang sufi mengatakan tasawuf tidak diambil dari buku. Tapi bukan berarti orang sufi bodoh tidak pandai baca kitab. Ilmu itu dengan qudwah. Gitu. Artinya ilmu tasawuf itu dengan qudwah. Akhlak katakan dengan qudwah. Fakana likullin atba'un yahtassuna bihi kabni Sirin wa Ibn al-Musayyab wal A'raj fi Abi Hurairah. Dan setiap mereka punya pengikut yang khusus seperti Ibn Sirin, Ibn al-Musayyab dan A'raj, dia mengikut Imam Abi Hurairah. Wa Taus wa Wahab wa Mujahid li Ibn Abbas. Dia mengambil ilmunya dan akhlaknya di situ. Ila ghairi dzalik. Bahkan para sahabat itu punya doa-doa. Ya. Ada dalam kumpulan kitab As-Sunan wal Masanid. Ya. Itu dikumpulkan berjumlah 32 jilid. Ya. Di antara lain di situ ditulis doa-doa yang dimiliki oleh para sahabat dan para tabi'in. Gubahan-gubahan doa mereka. Salawat. Ya. Kalau sekarang istilahnya aurad, azkar. Ila ghairi dzalik. Fa'ammal ilmu wal amal fa'akhdhuhu jaliyun bima dzakaru kama dzakaru. Adapun ilmu dan amal, maka mengambilnya itu nyata jelas pada apa yang telah mereka sebutkan. Wa ammal ibadatu bil himmati wal hal. Ya. Ngambil ilmu, ngambil amal jelas. Mereka menyebutkan, mereka mengamalkan. Ya. Tetapi ketika memberikan ifadah, itu bil himma wal hal. Bil himma apa? Kecintaannya kepada Allah. Itu himma. Karena ada al-himma al-aliyah, al-himmatul aliyah, dan al-himmatul daniyah. Ini istilah dalam tasawuf adalah seorang yang melakukan hidup dan ibadah ini dan dakwah ini ya, adalah karena Allah, maka himmah aliyah yang didasari hubb kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, meskipun serupa, tapi disebut himmah adaniyah. Dan hal dan keadaan jiwa yang penuh dengan maqam. Ya. Keadaan jiwa yang penuh dengan sifat-sifat mulia. Biqaulihi ma nafadna at-turaba an aydina min dabnihi alaihi salatu wassalam hatta angkarna qulubana. Ya. Ini isyarahnya. Faqad asyara ilaihi Anas, Imam Anas berisyarah begini. Belum manafadna itu belum membuang tanah dari tangan kita setelah mengubur Rasulullah, ya, hati kita sudah berubah dan saling mengingkari. Fa'abana anna ru'yata syakhsihil karim kanat nafi'atan lahum fi qulubihim. Ini jelas sekali, ya, sebuah pengakuan bahwa dulu mereka melihat diri Nabi yang mulia itu bermanfaat bagi hati mereka. Iz man tahaqqaqa bihalatin lam yakhlu hadiruhu minha. Maka orang yang telah memiliki hal, maka yang hadir bersama dia tidak terlepas dari hal itu akan dapat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman fil hadra wal istighraq wal fana.
wal mahabbah. Ya, itu halnya. Dan para sahabat yang bersamanya setelah mendapat satu limpahan min lahzih qabla qalih, dari kebersamaan sejenak sebelum mendengar kata-katanya. Itu sudah dapat. Walidzalika amara bi suhbati salihin wa naha an suhbatil fasiqin. Ya, oleh karena itu diperintah bersahabat dengan orang soleh dan dilarang bersahabat dengan orang fasik. Namun demikian, tidak lupa bahwa bermanfaat berada bersama orang yang soleh jika hatinya terbuka dan menginginkan apa yang ada di hati orang soleh. Jika tidak, ya tidak. Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini guru kepada Imam Sya'rani. La taslakanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwi fi mahawiha. Janganlah kamu betul-betul berjalan satu jalan yang engkau tidak tahu jalan itu tanpa dalil, maka kamu akan jatuh di tempat-tempat yang jurang, yang tempat jatuh. Li'anna dalila wal mursida yusilu salika ila sahilil aman wa yujannibuhu mazaliqal aqdam wa makhatirat tariq. Karena dalil, gaid, mursyid menyampaikan seorang salik yang berjalan ke tepi aman dan menjauhkan dari ketergelinciran kaki dan jalan-jalan yang berbahaya. Wa dzalika li anna hadzal dalil al-mursyid qad sabaqa lahu sulukut tariq ala yadi dalilin arifin bi khafaya sayr muttali'un ala majahilihi wa ma'manihi falam yazal murafiqan lahu hatta awsalahu ila al-ghayatil mansyudati summa azina lahu bi irsyadi ghairihi wa ila hadza asyara Ibnul Banna fi manzumatih. Demikian itu karena dalil, ya, karena gaid, ya, mursyid ini telah lebih dulu dia menempuh jalan tarik itu. Juga di atas bimbingan dalil yang arif juga. Yang arif terhadap khafaya sair. Ya, sesuatu yang tidak diketahui dalam perjalanan. Ya, dalam teka-teki perjalanan dia mengetahui majahilu. Ya, majahil itu artinya sesuatu yang ya belum diketahui. Ini kemana? Maka orang yang telah menempuh jalan itu dia tahu tak payah ke situ ke sini. Ya, dan manahu dan tempat aman. Maka sudah pun begitu, bukan hanya memberitahu saja dan kemudian kita jalan, dia terus, ya, menemani kita sehingga dia menyampaikan kepada tujuan yang dituju. Kemudian setelah itu diizinkan muridnya itu untuk membimbing yang lain bi irsyadi ghairi. Oleh karena itu Imam Ibnul Banna mengatakan dalam nazamnya, wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa za'inuna faftaqiru fihi ila dalilin zi basarin bis sayri wal maqili. Orang-orang sufi itu mereka lah yang memperjalankan kita ke hadirat Allah dan menandu kita. Tahu menandu? Hah? Iya, kan ada orang ditandu kan, orang duduk di atas dipikul 4 orang. Itu yang menandunya zain, yang di atasnya zainah, karena biasanya perempuan di situ yang duduk. Ya, itu diperumpamakan seperti itu. Mursyid itu yang menandu kita. Ya. Dibayangkan artinya bahwa mendidik itu letih, menanggung beban berat. Ya. Maka mereka faftaqaru, maka mereka perlu di situ kepada dalil. Faftaqaru fihi dalilin ila dalilin. Ya. Maka mereka perlu dalam perjalanan itu kepada dalil yang di basarin. Ya, yang memiliki basar. Ya, pandangan kepada jalan
dengan apa kepada jalan dan wal maqili, ya, dan kepada apa hambatan-hambatannya. Qad salakat tariqa tsumma ada. Dianya pun telah menempuh jalan dan kemudian kembali. Liyukhbiral qauma bimastafada. Ya, untuk memberitahu ya, orang-orang dari apa yang dia telah mendapat faedah itu. Yang terakhir adalah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Ini guru kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani sendiri. Ya, dia mengutip pandangannya. Qala Syekhuna Al-Kabir Murabbil Arifin Waddali ala Allah Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Ya, telah berkata guruku yang agung, seorang murabbi arifin, murabbi para arifin dan petunjuk kepada Allah. Beliau berkata, fasluk ya akhi ala yadi syaikhin hayyin arifin billah, sadiqin nasihin, lahu ilmun sahih, wa dhauqun sarih, wa himmatun aliyah, wa halatun mardiyah, salakat tariqa ala yadil mursyidin, wa akhadha adabahu anil muta'addibin, arifun bil masalik liyaqika fi tariqikal mahalik wa yadulluka ala al-jami' ala Allah wa yu'allimuka al-firara min siwallah wa yusayiruka fi tariqika hatta tasila ila Allah. Berjalanlah wahai saudaraku atas bimbingan guru yang hidup, jangan yang mati. Ya. Di kita masih ramai lagi gurunya mati bertahun-tahun, ya, tidak mencari guru. Beda kalau memang belum jumpa. Tapi mereka tidak mencari, memang sudah. Katanya dikubur akan mendidik dia. Ini namanya tarekat takhayul. Ya, tidak, mesti dengan yang hidup. Ya, kalau memang dia sudah mencukupi di situ, ya, sudah dia amalkan terus amal itu. Artinya dia sudah tidak ada tarbiyah dan dia terus mengamalkan nasihat-nasihatnya, taujihat-taujihatnya. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian mengaku bahwa dia penyambungnya, pelanjutnya, dan mengajarkan kepada orang lain. Ya, padahal dia tidak mendapat izin dan gurunya sudah tidak ada dan itu yang terjadi di sini. Itu maksudnya yang tidak boleh. Itu hak seseorang dan boleh menurut syariah. Ya. Tetapi kita cerita bahwa jika sudah wafat sudah, jika dia tidak ada izin maka berhenti. Ya. Atau Sidi Abdul Qadir Isa juga demikian. Ya. Dia bertarekah Qadiriyah. Ya. Kemudian dia mendapat izin. Tapi gurunya wafat. Maka dia mengajar. Tapi artinya izin penuh, hanya wakil. Belum sebagai khalifah. Tetapi kemudian dia mengajar. Nah, ketika mengajar dia merasa kering. Merasa apa yang dibacanya banyak yang belum tercapai. Maka mencari guru, jumpa Saziliyah. Kenapa Saziliyah? Kan dia Qadiriyah. Nggak ada masalah. Dan kita masih masalah. Kalau Qadiri mesti Qadiri. Kalau ya. Tak ada aturan itu, tak ada. Hatta salah satu khalifah Sidi Abdul Qadir Isa, ya, yang di Turki, Syekh Ahmad Fathullah Jami, ya, khalifahnya. Tadinya Naqsyabandi. Ya. Sama persis seperti itu. Lalu membaca kitab Haqaiq. Akhirnya berguru. Setelah dia 10 tahun kalau tidak salah dari gurunya wafat, dia belum berjumpa guru. Akhirnya berjumpa. Dan sekarang dia menjadi khalifah dalam tarekat Saziliyah. Ya. Karena begini, orang ditarbiyah di Qadiriyah misalnya, ditarbiyah sampai dia ma'rifat lah katakan, tetapi tidak mendapat izin. Karena tidak berarti tidak mendapat izin tidak ma'rifat, tidak berarti. Ya. Mendapat izin lain. Dan tidak berarti bahwa yang mendapat izin itu yang lebih afdal dari yang tidak, belum tentu. Artinya maka orang-orang berilmu apabila dia tarbiyah, dia ingin menjadi khalifah. Ya, ini satu kesalahan besar.
Ya, dakwah lain, mengajar lain. Kalau mereka tahu bahwa tugas mentarbiyah itu berat. Ya. Nah, tiba-tiba wafat, kemudian dia bertemu seorang guru dengan tarekat lain dan diberi izin. Ya. Maka dia akan mentarbiyah dengan izin dia akan mentarbiyah dengan tarekat yang mengizinkan itu. Saziliyah. Ya. Itu seperti itu. Wal aslu yang hidup dan arif, yang shadiq, yang nasih, memiliki ilmu sahih, zauq yang jelas, zauq, ada himmah aliyah, dan keadaan jiwanya mardiyah, ya, baik, diridhai Allah, dan dia telah menempuh jalan atas bimbingan mursyidin juga, dan mengambil adabnya dari para muta'adibin, dan dia mengetahui tentang perjalanan yang untuk melindungimu di jalanmu daripada segala yang menghancurkan, dan menunjukkan untuk jamak kepada Allah, untuk berhampir kepada Allah, dan mengajarkan kepada kamu bagaimana lari dari selain Allah dan memperjalankanmu di jalanmu sehingga sampai kepada Allah. Dan dia juga yang menghentikanmu, ya, atas sifat buruk nafsumu, ya, dan memperkenalkanmu akan keihsanan Allah, kebaikan Allah kepadamu. Jika engkau telah mengetahuinya, ya, maka engkau akan mencintainya. Jika engkau telah mencintainya, maka ya, mencintai Allah. Jika engkau mengenal Allah, engkau akan mencintai Allah. Ya, jika engkau telah mencintai Allah, maka engkau akan melawan dirimu demi Allah. Dan jika engkau sudah melawan dirimu, mujahadah, memerangi dirimu demi Allah, maka Allah akan menunjukkanmu jalannya dan memilihmu untuk mendapatkan hadrah Allah. Qala ta'ala waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang telah bermujahadah demi kami, kata Allah, kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Fasuhbatu syaikh wal iktida'u bihi wajib, maka suhbah kepada guru dan iktida itu wajib. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Ya. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiqin. Wa min syartihi aidan an yakuna lahu al-iznu fi tarbiyatil khalqi min mursyidin kamil dhi basiratin nafidzah. Syaratnya, ya, si guru itu mendapat izin untuk mentarbiyah orang dari mursyid kamil yang juga mempunyai basirah nafidzah, mata batin yang terang, mata batin yang hidup, mata batin yang melihat. Wala yuqalu aina man hadza wasfuh. Dan jangan dikatakan di mana orang yang sifatnya seperti ini, jangan. Ya, orang sering mengatakan kayaknya mursyid sudah tak ada. Ini kesimpulan dari mana? Mau tutup pintu terus kiamat. Ya. Seolah-olah Allah sekarang sudah tidak mampu lagi, ya, menghendaki seorang hambanya untuk menjadi mursyid, pembimbing menuju kepada Allah. Sudah tak mampu lagi karena dunia sudah, Allah sudah kalah dengan dunia. Kan secara langsung, tidak langsung begitu. Ya. Kita tidak berjumpa kepada mereka karena mungkin kita punya pemahaman agama yang salah. Ya. Kita tidak berjumpa kepada mereka, ya, karena memang kita sudah menempuh jalan yang salah. Atau kita tidak bertemu kepada mereka, memang kita tidak sama dengan mereka. Bagaimana mengenal mereka? Maka tidak boleh mengatakan aina man hadza wasfu, di mana orang yang mempunyai sifat seperti ini. Li'anna naqulu kama qala Ibn Athaillah Sakandari fi Lataifil Minan. Karena kami berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah dalam Lataiful Minan, la yu'wizuka wujudud dalil.
Wa innama yu'wizuka wujudus sidqi fi talabihim katanya. Yang diperlukan itu bukan adanya orang yang menunjukkan kamu dal. Mursyid yang diperlukan bukan mursyid pada kamu sekarang. Yang diperlukan dari kamu itu adanya kejujuran mencari mereka. Mencari mereka untuk apa? Jika mencari mereka untuk dunia, jika mencari mereka untuk jah, untuk kedudukan dia, jika mencari mereka untuk membesarkan dia, ya, maka tidak berguna kalaupun dia berjumpa. Dan mungkin tidak berjumpa. Kalaupun berjumpa tidak berguna. Rasulullah tidak berguna bagi Abu Jahal. Tapi berguna bagi Sayyidina Abu Bakar. Persoalannya bukan orang menyangka kalau emang dia wali. Langsung. Tidak, kalau kitanya tertutup. Saya tunggu aja lah kalau emang dia wali nanti juga masuk. Macam mana? Yang beri Allah. Ya. Maka tengok manusia. Tak mau berobat itu ya, lama. Dia ingin berobat lalu orang langsung mengusap dadanya sembuh. Ya. Kalau seperti itu ada, bukan dia yang lakukan pun. Gitu. Dan tidak berguna. Dia pun nanti akan menyembuhkan orang begitu juga. Ya. Sama dengan orang mengaku bahwa dia seorang mursyid. Dari mana dia dapat izin? Dari kumpulan para kutub ya, di gunung Dieng misalnya. Dan pertemuan dia dengan Nabi Khidir di Laut Selatan. Ya. Tidak. Bagaimana dia mau menyampaikan orang kepada Allah? Nanti disuruh nanti dia akan suruh muridnya juga jumpa Nabi Khidir di Laut Selatan. Kalau jumpa Nyai Roro Kidul, ya. Jidda sidqan tajid mursyida. Bersungguh-sungguhlah dalam sidiq, engkau akan mendapatkan mursyid. Lakinna sirrallahi fi sidqi talab kamri'a fi ashabihi minal ajab. Akan tetapi sir Allah, ya, anugerah Allah ke dalam jiwa kita itu ada pada pencarian yang sidik. Ya. Pencarian yang sidik. Kamri api ashabihi minal ajab. Berapa banyak diperlihatkan ya, pada orang yang memiliki kesidikan dalam tolab, ya, diperlihatkan beberapa keajaiban. Ya. Dia ingin Allah. Di mana dia mencari ingin Allah itu? Ya. Nur, karena orang yang dekat dengan Allah itu di dalam dadanya diberikan maqamat ruhiyah, akhlak, sifat. Ya. Maka dia ingin Allah. Maka dalam buku-buku tasawuf dahulu, orang yang nak masuk tarekat disuruh apa? Perbaiki akidahnya. Artinya apa? Memahami bahwa yang memberikan anugerah nur itu Allah, bukan guru. Itu akidah. Hanya kita ini di dunia ada sebab akibat. Allah juga menurunkan Rasul, bukan Al-Quran ditiup. Disuruh malaikat masukkan ke dada umat. Ya, Rasul berdakwah, diserang, diperang, dibuang, diusir. Sahabat terus mengambilnya dari Rasulullah, memperjuangkannya, mengambil dari jiwa Rasulullah, dari terus seperti itu. Kisah sahabat bersama Rasulullah itu adalah pendidikan mereka untuk melawan nafsu mereka. Kita sekarang belajar di atas tempat tidur yang enak, kursi yang enak, baca kitab yang enak, jadi wali enak. Dikira tidak ada nafsu. Dan bagaimana memeranginya? Malah tidak perlu kepada
mujahadatun nafas. Tidak perlu kepada guru yang sudah memiliki nur karena dia telah melawan mujahadatun nafas. Wa qala fi lataifil minan aidan innama yakunul iqtida'u bi waliyyin dallakallahu alaihi wa atlaka ala ma auda'ahu minal khususiyyah ladaihi. Iktida itu kepada wali. Wali yang mana? Wali yang telah Allah tunjukkan kepadamu atas wali itu. Jadi ketika orang mencari Allah, Allah akan pertemukan kita kepada apa yang kita cari. Kalau mencarinya Allah, maka akan bertemu kepada orang yang mengajak kepada Allah. Yang dia sudah bersama Allah. Yang dia sudah baqa billah dengan Allah. Kalau yang di dada kita mencari di dalam apapun, katakan di dalam tarekat, mencari nak hero, sakti, mandraguna, ya, maka akan bertemu guru yang bomoh. Kalau bertemu yang orang yang bukan dia cari, maka dia akan tinggalkan. Ya. Dan kita iktidak itu kepada wali satu yang telah Allah tunjukkan kepadamu. Dan juga Allah telah perlihatkan kepada khususiyah yang Allah letakkan di hati wali itu. Artinya iktidak kepada wali yang Allah tunjukkan dan Allah nanti akan memperlihatkan kepada kita bahwa yang kita ingini itu yang ada di dada dia. Selesai. Fatawa'an kasyuhudu basyariyati. Maka tertutup darimu persaksian basariahnya. Kamu tidak lihat basariahnya. Dia seorang suami dari seorang istri, ayah dari seorang anak, jiran dari seorang sebelahnya, dan dia abang dari seorang adik, pakcik dari seorang anak saudaranya, ya, dan relasi bisnis dari sahabatnya, ya, dan dia begaduh dalam masalah emosional dalam hidupnya, dan dia adalah manusia. Itu yang paling penting maksudnya. Tetapi dia ditutup oleh Allah pandangan urusan basariah karena fi wujudi khususiyati, karena dia melihat ada khususiahnya. Fa alqaita ilahil qiyad, maka engkau berikan kepadanya al-qiyad, bimbingan itu. Fasalaka bika sabilar rasyad, maka dia akan berjalan bersamamu, menjalankanmu jalan petunjuk. Wa qala Ibn Athaillah fi hikamihi, dan Imam Ibn Athaillah di hikamnya berkata begini, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsud dalili alaih. Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil kepada para walinya. Allah tidak memberikan jalan untuk bertemu wali, enggak ada. Kecuali ya, yang Allah jadikan adalah dalil kepada Allah orang yang mencari Allah. Yang ada jalan menuju Allah. Apa? Nanti Allah kasih guide-nya. Tapi untuk cari guide, tak ada. Karena Allah hakikatnya. Kalau kamu tak cari Allah, maka Allah pun akan beri dalil yang kamu nak. Ya. Walam yusal ilaihim, dan tidak akan sampai kepada para wali itu illa man arada an yusilahu ilahi, kecuali orang yang Allah inginkan ia sampai kepada Allah. Sudah. Kita tidak sampai kepada wali kecuali ya, orang yang ingin sampai kepada Allah. Itu yang Allah sampaikan. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Ada soalan enggak?
Tada. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.